dalam setiap hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan. Baik waktu kami sadar, kami bersama dan merasakan dari Tuhan, ataupun pada saat kami di dalam hidup yang tidak merasakan ada penyertaan Tuhan. Apakah itu kebaikan, apakah itu kedamaian, tetapi yang kami hadapi hanyalah satu jalan hidup tanpa harapan. Dan segala sesuatu berada di depan kami tanpa ada jalan yang jelas. Semua serba tidak pasti, kabur. Tetapi kami tetap melihat bahwa Tuhanlah yang memimpin kami. Bukan kegelapan, bukan keputusasaan, bukan tidak ada harapan. Tetapi jika kami bersama dengan Tuhan, baik di lembah kekelaman, kami merasakan bahwa Tuhanlah yang menuntun kami. Kami akan mampu menghadapinya. Bahkan di dalam hidup yang akan kami nikmati, baik dalam suka dan duka, semua bersama dengan Tuhan. Tuhan, bawalah hati kami supaya kami tetap setia di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang setia menjaga kami, menopang kami, baik keluarga kami, pekerjaan kami, dan khususnya perkawinan pernikahan yang Tuhan satukan, dan tidak ada satu manusia yang bisa memisahkan. Dan hari ini kami akan belajar pengajaran khotbah di bukit di dalam hidup manusia yang penuh dengan dosa ini. Ajarlah kami Tuhan supaya kami memegang kebenaran-Mu melebihi daripada segala dosa-dosa kami, kasih-Mu melebihi daripada kegelapan hati kami. Karena di dalam kebenaran kasih-Mu, dosa ditaklukkan, dosa kami ditutupi, dan dosa kami dikalahkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hati kami, ajarlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus dan dalam kuasa naungan Roh-Mu yang kudus, kami serahkan hati kami. Amin. Mari kita buka Matius pasal kelima. Kita hanya membahas 2 ayat, tetapi pembahasan kita akan banyak. Kita akan belajar dengan kondisi yang ada, baik kondisi zaman Tuhan Yesus, kondisi zaman kita sekarang, dan kondisi yang ada di lingkungan kita, atau boleh kita katakan di Bandung. Ya, bagaimanakah perceraian terjadi di Bandung? Dan Bandung tertinggi di Indonesia perceraian. Dan gereja kita berada di kota Bandung, ya, dan pusat daripada provinsi Jawa Barat, ibu kotanya adalah Bandung. Ya, kita bukan memaparkan satu fakta, nanti saya lihat dan saya sudah upload. Kemudian kita akan melihat satu persatu kondisinya, baik dunia sampai kepada Bandung. Perceraian itu sangat mengerikan sekali. Kita minggu lalu membahas tentang perzinahan. Tanpa konsep perzinahan dan konsep keputusan yang benar, kita mengerti di dalam Alkitab, maka perceraian itu akan sulit sekali akan dilihat oleh kita sebagai orang percaya. Dan apakah diizinkan ataukah perceraian merupakan sesuatu yang harus dihadapi setiap pernikahan, ataukah perceraian itu adalah hasil dari zina dan harus bercerai. Dan kita akan belajar hari ini. Dan posisi gereja, dan khususnya posisi gereja ada 2. Yang satu menerima perceraian, yang kedua menolak perceraian, dan yang kemudian menerima sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, menolak sesuai dengan apa yang mereka mengerti, juga sesuai dengan firman Tuhan. Kok bisa ada 2 pendapat yang berbeda? Saudara, karena ada nilai-nilai kemanusiaan yang selalu mempengaruhi kita, ada nilai-nilai yang sosial masyarakat yang terus akan menjadi preferensi kita. Jadi kita akan menetapkan boleh tidak bercerai, diizinkan atau terpaksa, dan lain-lain. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Kita membaca Matius pasal 5 ayat 31 dan 32. Selalu kita tahu bahwa ini antitesis, ya. Antitesis yang kedua. Kita melihat di sini antitesis yang yang ketiga, dari kedua, dari yang berzina. Yang satu amarah, berzina, dan ini antitesis ketiga adalah perceraian. Matius pasal 5 ayat yang
ke-31. Telah difirmankan juga. Jadi yang menyambung yang pertama tadi yang tentang berzina, ini juga yang kedua. Siapa yang menceraikan istrinya harus, dan perkataan harus ini sebagai legalitas, harus memberi surat cerai kepadanya. Jadi surat cerai itu dibuat kalau kamu bercerai, itu harus suami, khususnya laki-laki yang menceraikan, ini konteksnya laki-laki, dan tidak ada konteks perempuan menceraikan laki-laki di dalam hukum Taurat dan seluruh ketentuannya. Walaupun secara hukum masyarakat Israel diizinkan seorang wanita jika ada hal-hal tertentu yang memang melanggar hukum yang ada, melanggar mungkin ada baik itu kesehatan, nyawa, dan juga amoralitas, itu perempuan diizinkan untuk menuntut bercerai. Jadi yang kita pelajari adalah secara agamawi yang ada, ya, bukan secara umum bangsa Israel. Jadi tetap ada perempuan menceraikan suami, ada di bangsa Israel, itu ada. Jadi bukan tidak ada. Itu pun kasus-kasus yang sangat khusus. Jadi dikatakan siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Nah, kata siapa yang menceraikan itu jelas laki-laki, jelas suami yang menceraikan dan bukan istri. Kenapa? Kan dikatakan memberi surat cerai kepada istrinya. Ya, ini yang pertama. Kedua, tetapi aku berkata kepadamu. Jadi Tuhan Yesus melihat ini loh kondisi yang ada, menceraikan istrinya dan harus kasih surat cerai, dan itu yang terjadi dan tidak ditolak oleh Tuhan Yesus. Perhatikan ini, saudara. Hukum yang ada itu tidak dikatakan itu salah, bukan, tapi Tuhan mau genapi. Tuhan mau menempatkan posisi kesalahan-kesalahan. Mengapa ada surat cerai, kenapa harus diberi surat cerai. Nah, saudara, kenapa kamu bercerai? Dan itu sebelumnya tentang zina sudah dijelaskan Tuhan. Jika matamu mengingini wanita, istri orang lain, dan ini kaitannya dengan ayat ini juga, dan kamu kemudian menceraikan istrimu, kamu berzina. Dan ini berkaitan soalnya konteks ayatnya, ya. 32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang, dikatakan setiap orang yang menceraikan istrinya. Siapa ini setiap orang? Saudara, otomatis konteksnya adalah siapa yang menceraikan istrinya di atas. Bukan laki perempuan, bukan setiap orang, semua orang, bukan. Setiap orang artinya suami-suami laki-laki yang punya istri itu yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Nah, ini akan kita bahas secara khusus, kecuali karena zina. Dan kecuali karena zina ini tidak ada di Markus, tidak ada di Lukas yang membahas sama ayat ini. Markus dan Lukas saklek tidak memasukkan kecuali zina. Dan kalau Matius tidak ada, maka tidak ada perceraian dengan alasan apapun, tidak ada. Tapi karena Matius memasukkan kecuali zina, maka ada kasus perceraian diizinkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada ayat ini. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak boleh ada perceraian, bahwa Kristen nggak boleh bercerai. Titik. Saudara, pernikahan Kristen tidak imun dan steril dari perceraian. Nah, nanti saya akan buktikan. Negara Kristen yang terbesar di dunia, Amerika, negara yang paling banyak perceraian. Kamu mau mengatakan nggak boleh cerai, kenyataannya cerai banyak. Dan itu orang Kristen semua. Dan ini adalah fakta. Kalau kita katakan nggak boleh cerai, faktanya cerai itu banyak. 50% pernikahan di Amerika bercerai semua. Ya. Jadi banyak orang mengatakan begitu sakleknya, mutlaknya memegang nggak boleh cerai, pokoknya nggak boleh cerai, kan hukum disatukan Allah tidak boleh. Betul, itu betul, dan 100% saya percaya itu benar. Tetapi karena dosa manusia, karena kedagingan manusia, terjadilah zina, terjadilah penghinaan terhadap wanita, terjadilah pelecehan seksual, terjadilah banyak hal. Sehingga akhirnya mau tidak mau Musa memberikan izin untuk bercerai,
untuk melindungi masyarakat, bukan melawan kehendak Allah, bukan. Saudara, ini berbeda. Jadi perceraian di dalam pernikahan Kristen itu tidak ada, ya betul. Tetapi karena kondisi dosa manusia, kaum Puritan mengizinkan bercerai, Reform mengizinkan bercerai dengan satu kondisi yang khusus, perkecualian. Dan itulah posisi yang ada. Dan banyak gereja tidak mengizinkan bercerai dengan kondisi apa? Lu kan disatukan Allah. Lu itu memang betul disatukan Allah itu betul. Memang betul, siapa yang bisa menceraikan? Gak ada. Bangsa Israel, bangsa diikat oleh Tuhan. Akulah Allahmu, kamu umatku, ya. Kenyataannya bangsa Israel dibuang oleh Tuhan, diceraikan oleh Tuhan. Betul kan? Tapi Tuhan tetap setia balik lagi dia. Nah, baliknya lagi ini yang harus ada. Karena kekuatan dari Tuhan. Pernikahan ini dipegang oleh kekuatan dari Tuhan. Ya, perhatikan saudara. Saya ulangi ya. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, bukan hanya istrinya orang lain juga, ia berbuat zina. Kenapa tidak diizinkan? Saudara, karena dosa perzinahan itu akan merusak seluruh tatanan kebaikan sosial masyarakat keluarga. Ya. Ada orang menyebut kakek neneknya itu mamanya. Kenapa? Karena hasil cucunya itu akhirnya berhubungan dengan kakeknya dan punya anak. Gimana kamu nyebutnya? Cucu diperkosa kakeknya, terus punya anak. Nah, anaknya manggil mamanya, anak ini siapa? Ini kan saudara mamanya, tapi cucunya dia. Ini gimana? Jadi kerusakan bukan cuma soal kerusakan hubungan laki-laki perempuan. Sudah itu perceraian itu kerusakan yang begitu besar dan begitu mendunia sebenarnya. Dan kenapa Tuhan Yesus masukkan perceraian di dalam pembahasan Khotbah di Bukit? Karena itu berhubungan dengan perzinahan. Ya. Nah, kita akan pelajari. Coba kita lihat. Ya, kita lihat. Sudah perhatikan baik-baik. Referensi ayat yang saya berikan, Matius ini dan sebelumnya 2 ayat 27 juga sama. Terus Matius 19. Kita lihat Matius 19 yang lebih tegas. Matius 19. Ya, mulai dari ayat yang keempat. Ya, jawab Yesus. Ya, dari pertanyaan apa? Apakah diperbolehkan orang yang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, garis bawahi. Apa saja, saudara? Tidak boleh kecuali zina. Kalau lihat Matius 5 tadi, selain zina, apa saja tidak boleh. Nggak cocok makan, nggak cocok minum karena masuk mukamu karena macakmu menor dan semuanya itu boleh dicerai menurut Rabi Hilal Samai Akibat dan rabi-rabi yang lain. Perempuan diceraikan karena mungkin lupa pakai lipstik, itu bisa dicerai. Masa gosong, kok gosong, kurang ajar kamu, cerai, tak talak kamu. Nah, itu diperbolehkan dan dilegalkan dan sah. Bayangin nasibnya perempuan. Dan waktu Tuhan Yesus mengatakan tidak ada alasan bercerai kecuali zina. Artinya dia sedang menghapus seluruh ajaran rabi-rabi Simei, Hilal dan semua Akibat dan rabi-rabi yang lain yang merusak seluruh kondisi keaslian Taurat. Dan waktu Tuhan Yesus berdiri, dia mengatakan kalimat ini. Tidak tahukah, dikatakan, kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging, satu manusia laki-laki dan perempuan. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang boleh siapa menceraikan? Allah. Bagaimana menceraikan? Mati dan zina.
Dan itu alasan Alkitab. Mati dan engkau melawan perjanjian pernikahan, berzina. Engkau merusak perzinahan, engkau merusak pernikahan dengan berzina. Alasan yang lain Tuhan tidak terima. Alasan apa saja? Enggak ada. Dikatakan tidak ada alasan apa saja. Karena dari mulanya Tuhan menciptakan semua dan tidak ada bercerai. Sudah jelas sekali. Posisi kita adalah kita menolak perceraian dan tidak melegalkan perceraian. Gereja tidak boleh menceraikan pasangan. Jadi kalau orang datang ke gereja, Pak saya boleh cerai, jangan tanya saya, jangan minta ACC saya, karena tidak mungkin saya ACC kamu bercerai, karena tidak boleh. Loh karena suami saya gini, nah karena dosa suamimu dan karena kamu begini, gak mungkin kamu hidup terus dia punya istri 3 terus kamu ditinggalkan, tanggung jawab bagaimana? Terpaksa surat untuk bercerai supaya tanggung jawab suamimu memelihara anakmu. Dengan surat cerai itu secara hukum dia tanggung jawab menjamin kamu, menjamin anak-anakmu. Nah ini tujuan surat cerai. Banyak orang tidak setuju bercerai, salah besar. Karena bercerai bukan melawan hukum satu daging penciptaan, bukan saudara. Tapi ada dosa yang harus ada belas kasihan untuk menjaga istri dan anak-anaknya secara hukum. Jadi kalau mau cerai boleh, pelihara anakmu sampai umur 21 tahun. Sampai dia dewasa bisa cari uang sendiri. Kamu harus tanggung anak. Lu mau cerai, ya balik. Nggak mau cerai, ya balik lagi ke istrimu. Tapi udah nggak suka gimana? Nggak mungkin nggak suka. Mau anak 7 kamu nggak suka gimana? Kalau nggak punya anak bisa kamu nggak suka. Mau anak 7 nggak suka gimana kamu tuh? Karena nafsumu, karena las, karena matamu rusak lagi tuh. Dan itu yang menyebabkan. Dan itu yang kamu harus bertobat. Dan jika Daud bisa bertobat diterima Tuhan dan anak-anak Daud dan Batseba dikuduskan Tuhan, maka perkawinan itu ada penebusan dari Tuhan. Dan itu contoh Alkitab. Harusnya Batseba itu seluruh anak yang dari hasil hubungan yang tidak sah itu haram semua menurut dunia. Tapi sudah perhatikan, anak yang dilahirkan karena hasil perzinahan, anak diambil oleh Tuhan dan dapat belas kasihan Tuhan, tidak dipersembahkan dan tidak diteruskan kepada Daud yang penuh dengan dosa itu atau Batseba. No, diambil Tuhan, dilindungi Tuhan. Dan baru anak kedua setelah pertobatan Tuhan berikan Salomo dan dipakai Tuhan luar biasa. Bisa nggak? Bisa. Dan ini adalah contoh perceraian, perusakan perzinahan dan semuanya. Dan Tuhan bisa pulihkan. Ya. Dan ada di Alkitab. Dan itu cara berpikir yang seperti itu. Ya. Nah, saudara, kita melihat Markus 10 ayat 9, Lukas 16 ayat 18 tidak memasukkan tanpa kecuali zina. Jadi tidak dimasukkan. Menunjukkan ketegasan kitab Injil Markus dan Lukas itu. Sedangkan Matius kondisinya adalah bangsa Israel, bangsa Yahudi begitu bobroknya sehingga terjadilah perceraian-perceraian yang dengan alasan-alasan dan didukung oleh laki-laki dan rabi-rabi itu yang mencari keuntungan untuk membenarkan perceraian, membenarkan suami-suami dan dengan pola rohani. Dan Tuhan Yesus hantam semuanya dengan alasan apapun. Tidak ada alasan apapun. Dari semula tidak ada alasan. Laki-laki dan perempuan bersatu dalam daging dan disatukan Tuhan, tidak boleh dipisahkan manusia. Jadi yang memisahkan percabulan dan perzinahan, sudah kita baca Kolose pasal 3. Apa hukumnya? Sudah mengerikan sekali. Kolose pasal 3 ayat 18. Kita lihat ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Diikat dengan satu hubungan perjanjian keluarga. Semua sudah nggak bisa melawan ini. Kalau mau keluargamu damai sejahtera, diberkati Tuhan, umurmu panjang dan semua dengan damai sejahtera, sudah terapkan ayat-ayat ini. Jangan melawan ayat ini.
Baik anak, baik suami, baik istri, baik papa, baik mama, semuanya terapkan ini. Nah, saudara perhatikan, ya kita lihat sekarang. 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7. Nah, saya lihat pada ayat yang ke 11. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi sudah jelas sekali, tidak boleh menceraikan istrinya. Perempuan juga tidak diizinkan menceraikan suaminya. Suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Jadi masih diberi kesempatan kamu tanpa suami, atau kamu mencari, berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan untuk berdoa bagi suami untuk kembali kepada kamu. Kalau dia belum berzina, kalau dia sudah berzina kamu dengan orang lain, tidak mungkin kembali pada kamu. Kalau dia kembali pada kamu dan dia sudah berzina, artinya perkawinanmu sudah runtuh. Karena satu tubuhnya sudah hilang, satu dagingnya sudah hilang. Dia berdaging dengan wanita lain, berdaging dengan pelacur dan berdaging. Ya. Nah, saudara kita lihat selanjutnya. Perhatikan Matius pasal 15 ayat 19. Matius pasal 15 ayat 19. Kita masuk ke slide yang ketiga ya. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Dan minggu depan kita belajar tentang sumpah palsu. Dan dosa-dosa ini adalah dosa-dosa yang tidak mungkin kamu masuk dalam kerajaan Allah dan kamu masuk dalam hidup kekal. Jadi kalau kamu berzina dan kamu memecahkan hukum daripada pernikahan, itu artinya kamu sedang menempatkan dirimu di dalam kebinasaan, baik perzinahan atau percabulan. Jadi hukum perzinahan percabulan adalah kamu dikeluarkan dari hadirat Tuhan. Dan Alkitab tulis itu dan Tuhan Yesus katakan. Ya, perhatikan baik-baik. Kita lihat sekarang di dalam Roma pasal yang ke-13 dan 13. Mari kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. 1 Korintus 5 ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Dan itu terjadi dengan sejarah bangsa bapak-bapak gereja. Ya. Jadi perhatikan saudara, orang-orang yang bercampur berzina tanpa pertobatan dan tanpa kasih dan belas kasihan Tuhan, orang-orang itu akan masuk dalam kebinasaan. Jadi Tuhan Yesus sedang membahas dosa-dosa yang membinasakan kamu: amarah, perzinahan, perceraian. Dosa-dosa membawa kamu dalam kebinasaan. Jadi sebenarnya dibahas Tuhan Yesus adalah bahasa-bahasa yang sangat tajam dan membongkar hati, dan tidak seperti rabi-rabi yang melunakkan. Gak apa-apa, kamu berzina Pak, ya Tuhan nanti ampuni, gak apa-apa. No. Jika kamu berzina dalam pikiranmu, dalam pikiran yang cabul itu, maka kamu masuk dalam kebinasaan dan kamu sudah dekat dengan bau pintu api neraka Gehenna. Oke, kita masuk. Saudara, berbuat zina itu ada dua macam. Satu, perbuatan zina yang dilihat dan berzina bersetubuh. Yang kedua, berzina yang tidak dilihat dan hanya Tuhan lihat, dalam pikiranmu, dalam hatimu, yang disebut sebagai porneia, pornografi, porneia, yang mendidik orang untuk melakukan perzinahan nanti secara mokia. Saudara, dari manakah mokia? Dari porneia. Dari manakah porneia? Dari kemampuan manusia bisa bernafsu,
manusia bisa bernafsu, bisa menikah, dan semuanya itu adalah kekudusan di hadapan Tuhan karena satu wanita, satu laki-laki, dan diizinkan menikmati hubungan itu dalam kekudusan, dan sudah cukup bagi manusia untuk melakukan satu laki-laki dan satu perempuan, dan tidak diperbolehkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tetapi dalam perjanjian lama banyak orang bertanya, kenapa Abraham istrinya banyak, kenapa Daud istrinya banyak, kenapa Salomo istrinya 700, bundiknya 300. Saudara perhatikan baik-baik, kamu ingin berdosa seperti mereka? Pada mulanya dosa-dosa inilah bapak-bapak gereja, bapak-bapak iman yang terus bergumul dalam dosa pernikahan lebih dari satu wanita. Dan apa yang terjadi dengan Daud, apa yang terjadi dengan Abraham, apa yang terjadi dengan Salomo? Dampak poligami. Apa dampak poligami dari Abraham sampai hari ini? Peperangan yang tidak bisa sepanjang zaman. Apa yang terjadi dengan Daud? Sepanjang hidupnya pedang tidak pernah keluar, bunuh membunuh. Dan apa yang terjadi dengan Salomo? Kerajaannya dikoyakkan Tuhan, dan semua raja-raja saling membunuh semuanya. Tidak berhenti-berhenti, menghancurkan luar biasa. Engkau menikmati satu wanita di luar kekudusan Tuhan, engkau merusak hidupmu dan seluruh istana dan seluruh bangsa. Dan Indonesia punya presiden yang kawin lebih daripada satu. Saudara, itu sulit sekali dipahami. Tapi Alkitab mengatakan, siapapun yang tidak dalam kekudusan Tuhan, saudara akan sulit sekali melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Contoh-contoh yang luar biasa, Ayub, Yusuf dalam kekudusan Tuhan, Joshua dalam kekudusan Tuhan, dalam pernikahan, dan masih ada di Alkitab Tuhan berikan. Tetapi Tuhan berikan contoh-contoh yang akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Tapi jangan tiru mereka. Tirulah Yusuf, tirulah Ayub, melindungi dirimu dari nafsu yang luar biasa merusak itu. Ya. Saudara perhatikan perkataan cerai digunakan oleh Yusuf waktu ingin menceraikan Maria dengan diam-diam. Persis sama menceraikan itu. Artinya melepaskan Maria dan sudah tidak mau mengikat Maria lagi. Saudara, jadi Tuhan sekarang tidak mengikat janjinya dengan kamu waktu kamu berzina. Tuhan lepaskan itu, jadi kamu hidup tanpa janji Tuhan, tanpa kesetiaan Tuhan, dan kamu sedang merusak hidupmu sendiri. Dan Yusuf karena kasihan, karena cinta dengan Maria, dia tidak mau menceraikan di depan mata orang, karena dia begitu cinta dengan Maria. Saudara, ini cinta yang luar biasa. Jadi Yusuf benar-benar cinta, bukan setengah mati. Betul-betul hidup cintanya. Dan dia tidak menceraikan Maria. Mempermalukan. Kenapa? Hamil. Hamil itu bukan pornea, mokia. Jadi dia sudah melakukan perzinahan dan tidak mungkin dia terima, harus cerai. Dan itu hukum yang ada dalam hidup Kristus, dalam silsilah Yesus. Perzinahan diizinkan bercerai. Dan itu Alkitab contohkan. Bukan berarti kita menganjurkan orang bercerai. Di dalam pernikahan Kristen tidak ada cerai. Tapi karena dosamu, karena Maria, Yusuf tidak tahu berbuat dosa, dan di dalam kok bisa sampai punya anak. Wah, dia nggak bisa terima, tapi dia sangat cinta, dia tidak mau mempermalukannya. Dia diam-diam sebelum dia menceraikan, malaikat datang dan beritahu, anak yang kamu pikir haram itu adalah anak Maha Kudus dari surga. Kaget. Jadi posisi bayi Yesus di hadapan Yusuf, bayi yang najis. Saudara harus ingat, Natal adalah kesalahan manusia melihat Yesus sebagai kenajisan. Dan semua agama melihat Yesus sebagai kenajisan. Sama dengan Yusuf, sama dengan semua agama. Kok bisa Allah jadi manusia? Enggak mungkin. Ini adalah menghujat Tuhan. Sama perasaan-perasaan terhadap hati Yusuf, sama persis. Tetapi kenyataannya waktu malaikat beritahu, dia kaget sekali. Anak Maha Kudus, Putra Allah.
kudus sekali, maha kudus. Saya bersyukur, saya percaya Yesus akan memuliakan Yusuf dan Maria melebihi daripada pasangan suami istri, karena dialah secara fisik jasmani orang tua Yesus. Tetapi bukan berarti Yusuf atau Maria menjadi Tuhan kita. Kita menghormati, dan Tuhan Yesus menghormati Maria, diberkati luar biasa. Dan tidak ada seorang wanita sepanjang zaman yang rahimnya itu diberkati. Ya. Oke, saudara. Jadi di sini kita melihat arti porneia dan mokia. Jadi yang dipermasalahan Tuhan Yesus, kita lihat ayat ini. Coba kita lihat ya. Kita kembali ke Matius pasal yang kelima. Matius pasal kelima ayat 31, 32. Kita lihat. Perhatikan, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Nah, zina pertama adalah, saudara perhatikan, menceraikan istrinya kecuali karena zina itu adalah porneia, bukan mokia. Yang kedua, ia menjadikan istrinya berzina, itu mokia. Tidak kata yang sama, saudara, tapi bahasa Indonesianya podo. Nah, ini yang membuat kita sulit mengerti firman Tuhan ini di sini. Jadi kenapa menjadikan istrimu berzina kalau kamu menceraikan dengan pikiran yang porneia itu? Tuhan Yesus sudah memberitahukan apa arti zina di dalam nafsu matamu itu semua. Jadi saudara, kenapa terjadi mokia? Karena kamu sudah memulai dengan porneia. Jadi sebelum kamu menceraikan istrimu, kamu sedang memelihara ke wanita lain, dan kamu buang istrimu, kamu sudah mengingini semua. Dan sebelum kamu jatuh di sana, potong ini cepat dan kembali pada istrimu dan bersuka dengan istrimu, dan itu tertolong. Tapi karena kamu memelihara ini menjadi aulis, menjadi present indikatif participle, menuju terus dan terus menerus, kamu lihat terus, dan kamu sedang dalam kebinasaan tiada temu. Saudara-saudara pikir menceraikan istri adalah dosa yang ringan? No. Disamakan dengan penyembahan berhala. Artinya kamu di luar Allah. Sama dengan orang yang diceraikan terus saya kawin ini, kamu di luar Allah. Kamu sedang mencemarkan dirimu dengan istri yang diceraikan. Jadi orang Kristen, kalau saya Kristen, saya belum pernah menikah, saya kawin dengan orang yang diceraikan atau diam-diam bercerai, artinya adalah saya berzina, mokia, bukan porneia. Saudara, kita lihat, kita pelajari sekarang, ya, percabulan dan semuanya kita melihat. Nah, saudara, kita lihat yang ke slide yang keempat. Tidak boleh ada alasan apapun. Tuhan Yesus tidak memperbolehkan dengan alasan apapun kecuali Tuhan yang berikan alasan. Mati. Dan yang sangat-sangat tidak mungkin bisa diterima kalau kamu melakukan perzinahan yang dalam porneia seksual kebejatan. Nah, saya senang istilah bejat, bahasa Jawa itu. Karena kenapa? Adalah bukan cuma nafsu seksual yang umum, tapi nggak umum. Ini yang dipelihara, yang terus merusak pikiranmu dan mengikat kamu dalam kegelapan itu, dan kemudian kamu masuk dalam porneia, artinya kebejatan nafsu seksual. Saudara tahu, jika kamu melakukan ini satu kali seumur hidup, dampaknya adalah kamu diikat oleh dia seumur hidup. Dan ini bahaya sekali, karena kita tidak bisa keluarkan dosa ini kecuali Roh Tuhan, Roh Kudus yang memulihkan kamu. Tetapi daging kita, kebiasaan kita seperti alkohol dan semuanya, drugs ataupun narkoba, justru daging kita itu akhirnya masih ada menginginnya, dan kamu harus berjaga-jaga seumur hidup. Dan ini bahaya sekali, karena sekali waktu itu meledak, kamu akan jadi seperti Daud. Di situ, ya, perhatikan. Dan dikatakan di sini, saudara, apapun alasannya, apa sih alasannya? Saudara, gampang, nggak suka, dislike.
Pokoknya suami lagi gini, istrinya nggak cocok, wah ini cocok nggak? Dia mulai mikir-mikir mau tak cerai kamu. Selama hal seperti itu tidak ada wanita lain, aman keluarga itu. Begitu mulai ada zina, maka alasan itu digunakan untuk menceraikan istri. Betul? Kalau belum ada yang sandingannya lain, terjadi seperti itu masih bisa, masih ya udah gitu. Tapi begitu matanya melihat kepada wanita lain dan mengininya, maka memakai alasan-alasan yang seperti ini, yang tidak menyenangkan, yang menjengkelkan, mulai menjadi alasan dan cari, dan kemudian dihantam pada istri untuk diberi surat cerai, dan gampang sekali. Bahkan bayar pun bisa. Di Indonesia juga sama. Ya. Saudara, hanya karena zina, kecuali, apa arti kecuali? Adalah bukan hal yang ditetapkan secara umum, ada yang sangat spesial dan sangat khusus. Kecuali, bukan kebenaran yang tadi, kebenaran ciptaan, bukan. Saudara, ini kecuali karena ada dosa yang begitu bejat yang terjadi. Dan kemudian bapak-bapak gereja seperti Wayne Grudem dan semua, termasuk Asis Paul, saudara, penemuan-penemuan semuanya, bahkan orang-orang yang melebihi kejahatan, membunuh istrinya, membahayakan nyawa istrinya, dan sampai menyiksa istri sampai mati, boleh memisahkan diri, boleh bercerai. Dan beberapa pendeta Indonesia sudah mulai sadar ini dan memberikan bercerai secara distancing, bukan divorce secara distancing, social divorce distancing. Kenapa? Karena kamu bunuh istrimu marah-marah, akhirnya istrimu pisahkan dulu, nggak cerai, pisah dulu supaya kamu sadar. Sadar nggak kamu? Ya saya sadar Pak. Oke, istrimu datang lagi, kumat lagi, pukul istri lagi, social distancing, divorce social distancing, nggak sadar. Dan kemudian tambah parah, nggak sadar. Artinya apa? Nggak bisa berubah, dan dia adalah manusia binasa. Jadi lebih baik dipisahkan. Dan secara sosial, hukum apapun berhak untuk berpisah. Tetapi firman Tuhan, tunggu kamu tanpa suami. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau kamu kawin, kamu berzina, dan kamu yang merusak berzina, bukan suami. Dan kamu harus tanpa suami menerima itu di hadapan Tuhan. Dan itu ajaran firman Tuhan. Pak, laki-laki nggak ada, karena laki-laki nggak tahan tanpa istri. Perempuan tanpa suami bisa, karena Alkitab tuliskan wanita istri-istri bisa tanpa suami. Tapi suami tanpa istri, mana tahan? Kebanyakan nggak tahan. Ya. Nah, saudara perhatikan, Rabi Samai, perbuatan zina dilarang oleh dia. Ya, dilarang dengan perkataan erva itu tertangkap basah. Kamu nggak boleh berzina, tapi kalau istrimu ketangkep basah, Yohanes 8, masih ingat? Wanita ketangkep basah, nah itu erva. Ketangkep basah, nah OTT. Ya kan? Tertangkap langsung. Kalau ketangkep basah, cerai, boleh cerai. Tuhan Yesus bukan itu. Sebelum kamu ketangkep basah, kamu memandang wanita, kamu sudah mau bercerai. Luar biasa Tuhan Yesus. Dan tidak ada rabi yang bisa mengajar melebihi Tuhan Yesus. Dan sama dengan kita semua, kalau kamu ingin keluargamu nggak bercerai, jangan sekali memandang wanita dan ini, atau laki-laki kamu pandang kamu ini, maka disitulah kamu akan hancur itu. Jadi sebelum itu merusak semuanya, dari benihnya langsung cabut buang. Jangan pernah mengingini, oh ganteng liminku, kalau punya suami kayak dia, ya aduh, disayang. Kamu sudah mati dalam porno, walaupun seperti pungguk merindukan bulan, karena minggu di Korea, kamu di Bandung. Cuma kamu dosa di dalam halusinasi, ilusi, dan itu akan dilatih oleh setan. Dan nanti ada ketemu baru kamu tahu. Ya. Nah, saudara, kita lihat kemudian Nabi Hillel pakai dafan. Tadi Evar kan apa dafan artinya? Saudara, semua yang tidak sopan, berbaju nggak sopan, berhak ceraikan. Nah, saudara, ini tidak akan terjadi kalau tidak ada las tadi, awal purnia tadi. Ini cuma alasan doang, tapi sumbernya adalah purnia. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Jadi yang diurusi Hilal dan Samai apa itu yang diurusi?
sebab-sebabnya gimana ya, nanti dibenarkan gimana, kamu alasannya apa? Tuhan tidak, bukan di sini dunianya, di hati manusia memandang dengan nafsu. Baru pakai alasan-alasan untuk apa? Ceraikan istrinya. Cari-cari badan yang berdosa siapa? Saudara, cara berpikir Tuhan Yesus yang luar biasa. Tidak ada kalau bukan Tuhan bisa memikir. Ya, selanjutnya, saudara, Philo, Josephus Flavius, seorang ahli sejarah, pandangan tentang perceraian pernikahan sangat rendah sekali. Padahal ini ahli sejarah, orang-orang pintar, orang-orang intelektual yang sangat tinggi, dan termasuk Rabbi Akiva dalam Mishnah Gitin pasal 9 ayat 10. Hal-hal kecil yang tidak disukai pada istrinya, contoh istri kentut, nggak sopan dan dilihat orang lain, besok dicerai. Kenapa? Karena kentut dicerai. Kalau suami kentut nggak apa-apa, istri kentut, perempuan kentut nggak boleh. Karena nggak suka dan memalukan, banyak wajahnya taruh mana, cerai. Saudara, bukan itu alasannya. Tuhan mengatakan, kalau kamu selama belum memandang dengan nafsu, tidak akan terjadi perceraian. Jadi perceraian adalah karena ada mata yang berbeda, bukan karena tidak menyenangkan istri. No, itu bukan alasan. Itu dicari-cari alasan. Dan Tuhan tahu kamu cari alasan atau alasan yang benar. Saudara, hatimu bukan istrimu yang salah, kamu yang salah. Bukan selumbar di mata istrimu, tapi balok di matamu. Saudara, luar biasa Tuhan Yesus. Bagaimana kamu membenarkan ceraimu dengan alasan istrimu nggak seneng, nggak melakukan ini, masaknya gosong, wah wajahnya nggak bener. Nah, saudara, itu alasan semua. Membenarkan dirimu untuk bercerai. Tuhan Yesus tidak. Yang benar bercerai adalah karena kematian dan karena kamu las. Kamu membenarkan dosa lasmu dengan mencari pembenaran, dan itulah dosa kemunafikan yang masuk kamu dimasuk ke dalam Gehenna, dalam neraka. Apa perkataan dari Daud? Binasalah saya, harusnya saya mati binasa, harusnya orang itu binasa. Dan waktu Nathan tegur dia, ngomong apa? Orang itu harus binasa. Dan Nathan tegur, kamu Daud, kamu harus binasa. Karena mungkin berasal dari Korban. Saudara, kita bersyukur hari ini kita diberi pengetahuan tentang perceraian dan apa itu persinan. Nah, kita akan melihat kenyataan hidup, saudara. Jadi Musa memberikan surat cerai bukan karena dia mengendaki perceraian, bukan, saudara. Adalah untuk melindungi kerusakan-kerusakan yang ada. Jadi Musa tidak menyenangi perceraian, nggak ada. Maliaki pasal 2 ayat 16. Tuhan benci perceraian, saudara. Jangan sekali-sekali ada pendeta mengajarkan boleh bercerai, tidak boleh. Bercerai itu tidak boleh. Kalau kamu merusak perceraian dan kamu merusak perjanjian Allah, dan disitulah bukan Allah yang merusak, kamu yang merusak, saudara. Dan itu diizinkan. Dari mana asalnya? Panjang sekali, ya. Tetapi pada dasarnya tidak ada Tuhan mengeluarkan surat cerai, nggak ada. Dan kita harus melampaui dari semua itu. Untuk apa? Menunggu, bersabar, mendoakan, mengampuni musuhmu. Dan itu masih banyak. Dan sampai kapan? Sampai tidak ada harapan lagi. Sampai dia memutuskan berkawin dengan perempuan lain. Dan kamu berhak untuk kawin lagi. Dan itu pendapat gereja Reform Puritan. Diizinkan menikah lagi. Kalau seorang wanita menunggu suaminya menikah dengan orang lain dan rusak, dan dia tetap mengampuni dan tidak ada harapan, maka dia dibebaskan untuk kawin dengan laki-laki lain. Dan itu ketentuan sejarah gereja Reformasi dan Puritan. Ya. Nah, saudara, kita masuk sekarang di dalam berita gambar pertama. Coba kita lihat. Fewer marriages, more divorce. Saudara perhatikan. Nah, saudara, di dalam akhir zaman ini orang semakin sulit kawin, tapi cerai semakin banyak. Dan ini gambarannya. Jadi potensi kawin itu kalau digambarkan ini ada 628. Nah, sekarang di tahun 2017 atau 2020 sekarang itu, yang kawin semakin sedikit dan tingkat perceraiannya semakin tinggi. Dulu yang kawin itu banyak, perceraian cuma 1.
8 itu cuma 1. Tahun 60. Sekarang ini 2017 sudah 5 perkawinan, 2 bercerai. Sebenarnya sekarang sudah 3 bercerai. Bayangin saudara. Dan ini terjadi bukan di negara-negara non-Kristen. Ini terjadi di negara Kristen. Negara-negara Eropa, Amerika. Selanjutnya, global divorce rate rising. Sekarang sudah seluruh dunia sudah masuk angka mendekati 50% 2017. 2023 tahun yang lalu katanya sudah 52%. 52%. Jadi sudah setengah lebih. 2 perkawinan, 1 cerai. 2 perkawinan, 1 cerai. Sekarang kita lihat naik. Ya. Ke selanjutnya. Saudara, apakah kamu bangga jadi orang Kristen? Malulah jadi orang Kristen. Coba kita lihat. Hindu cuma 1%. Wah, kalau gitu saya pindah itu Pak, supaya nggak cerai Pak, gitu kan? Karepmu. Ya. 20% Islam. Yahudi 28%, lihat, Buddha 30%, Katolik 30%, Kristen 37%. Malu nggak kita? Dan ini adalah statistik yang realita kenyataan di depan kita. Kita lihat selanjutnya. Ya, ini cuma perbandingan tambah lama, itu mulai kecil itu naik terus ini, sampai menyamai dan mengungguli pernikahan di seluruh dunia. Jadi 2050 nanti yang kawin cuma segini, yang cerai segini. Kebalik semua. Sungguh dunia sudah dekat dengan akhir zaman. Kita lihat yang lebih mengerikan, saudara. Same sex marriage sudah mendekati 500.000 di seluruh dunia. Tahun 1900 tidak lebih dari beberapa puluh orang same sex marriage. Sekarang 100 tahun itu sudah naik 500.000, bahkan mendekati 700.000 pernikahan laki-laki, wanita dengan wanita. Dan ini kenyataan hidup kita di depan kita. Bagaimana mengabarkan Injil ke dunia sekarang ini? Saudara, ini di USA ini, cuma ini di Amerika doang ini 1,5 juta, yang lainnya berapa? Paling banyak Asia itu di Thailand. Banyak transgender. Dan perempuan lebih cantik transgender daripada perempuan. Karena dia bisa mengolah matanya apa, bisa semua dia. Ya. Bahkan pendeta sekarang banyak yang operasi plastik. Pendeta besar itu ada yang operasi plastik. Mukanya gendut aja jadi ganteng juga. Badannya masih gendut. Ya. Selanjutnya, ini di kota saya lahir, kaget saya. Tulungagung. 6 bulan karena pandemi menghasilkan 1.538 janda. Bayangin, saudara. Ini masalah sosial yang berat, saudara. Ini anaknya bagaimana nanti? Aduh. Terus selanjutnya kita lihat ini. Data perceraian kota Kabupaten Jawa Barat di mana kita duduk tinggal hari ini. Yang tertinggi mana? Cimahi. Berapa perceraian? 9.244. Kedua, Indramayu yang terkenal saking ayunya. 7.600 lebih. Kabupaten Cirebon 6.800, Bandung kota, 4.000, hampir 500. Bayangkan, dalam tahun ini belum selesai. Dan di jumlah semua 1,5 juta. Seluruh Indonesia hampir 1 juta. Yang kawin 2 juta, yang cerai 1 juta. Dunia juga sama. Ini terjadi tren apa? Saudara, mokea, perbuatannya berasal dari purnia. Dan ini semua adalah karena tren purnia semakin membabi buta dan menjamur di mana-mana. Saudara, perceraian dan semua akan meningkat terus-menerus. Kejahatan semua meningkat. Dan tadi diceritakan seorang anak yang ada di Eropa, di Prancis kalau salah, itu dipotong kemudian semua mama papanya dibunuh karena marah dia punya pistol-pistolan yang bisa membunuh orang, dibunuh semua.
sudah nggak terkontrol, kemarahan. Jadi khotbah yang pertama, antitesis pertama adalah marah. Tanpa sebab bunuh. Nah, saudara, kita lihat alasan bercerai paling banyak adalah ketidakcocokan. Terus kemudian murtad 600, ekonomi tertinggi kedua, alasan ekonomi. Dan sekarang sudah menyusul. Saudara, dalam bulan ini saja sudah lebih diajukan 2000 kasus bercerai di Bandung. Bulan ini doang, karena sebagian besar ekonomi, nggak dapat kerjaan, PHK dan semua. Siapa? Suami. Terus yang terakhir kita lihat dunia, ya, seluruh Indonesia. Tertinggi adalah, saudara, tertinggi seluruh Indonesia nomor 12, Bandung, bercerai. Bersyukur. Pak, kok bersyukur? Memang kenamain. Saudara, kok bisa banyak cerai? Padahal kota yang paling agamais, tapi perceraian terbesar. Ya. Dan di seluruh dunia, khususnya, saudara, perceraian yang tertinggi Indonesia nggak termasuk. Indonesia masih 50 ke bawah. Saudara, Luxembourg, Spain, France, Rusia, United States udah di atas 50%. Negara yang paling maju, paling mapan, paling bobrok dan paling besar. Bukan karena agama orang bisa kemudian damai tanpa cerai, bukan karena kekayaan, karena sejahtera, bukan. Menunjukkan yang agama, kesejahteraan semua, di situ pabriknya orang bercerai. Saudara, hati yang kudus mencegah pornya, itulah satu-satunya jalan yang kita berkata. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami betapa rapuh dan rentanya hati kami, sehingga kami melihat sifat-sifat manusia yang jatuh dalam dosa, yang tidak ada harapan. Bukan karena kekayaan, bukan karena kemiskinan, bukan karena kemapanan, bukan karena agama yang tinggi, bukan karena intelektual bisa melindungi kami dari dosa-dosa perzinahan dan dosa amarah, dosa perceraian. Tetapi hati yang takut akan Tuhan, hati yang kudus di hadapan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh melihat Tuhan, menjaga dengan setia. Dari sini Tuhan, kami percaya, kami melihat negara yang menyatakan diri sebagai orang Kristen yang paling banyak, negara yang paling banyak bercerai. Kami bukan malu terhadap Engkau, tapi kami malu terhadap diri kami sendiri. Tuhan, jaga kami dari mata kami yang penuh dengan nafsu, hati yang tidak terkontrol dengan kemarahan. Biarlah tangan kaki kami dicungkil supaya sempurna, mata kami juga diambil oleh Tuhan supaya kami sempurna, karena tidak ada kekudusan tanpa kesempurnaan. Di dalam Kristuslah kami ditolong. Di dalam Kristuslah kami mendapatkan jalan yang indah. Kami dinyatakan, kami diproklamirkan bahwa kami sudah ditebus dan tidak ada dosa yang bisa menghalangi kami dari kasih Kristus. Terima kasih Tuhan untuk jaminan ini. Bukan berarti kami diperbolehkan, diizinkan atau dianjurkan untuk melakukan perceraian. Sungguh itu di luar daripada semua pemikiran kami. Yang kami lihat adalah kesetiaan Tuhan yang melindungi akan seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan hati kami, pakailah keluarga kami dan pakailah kami, suami-suami, istri-istri, di dalam kesabaran dan buah Roh Kudus, menjadi model, menjadi terang dan garam kepada dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.